Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, hari ini kita akan meneruskan penjelasan mengenai materi yang kemarin yang belum selesai, yaitu pengendalian kualitas ya. Jadi kita sekarang ini masih membahas mengenai pengendalian kualitas. Mari kita sudah bahas mengenai apa itu kualitas ya. Maaf, kita bicara pengawasan kemarin ya. Kemarin kita sudah bicara masalah pengawasan. Nah, sekarang kita akan mulai membahas mengenai apa itu kualitas. Nah, bagaimana materi yang saya sharing ini, ada banyak pengertian yang berkaitan dengan kualitas ya. Ini saya cuplikan beberapa pendapat ya. Pendapat pertama disampaikan oleh Gilmore ya. Ini quality is the degree to which a specific product conforms to the design or specification. Jadi kualitas itu tingkatan atau tingkatannya is degree. Yang mana produk yang tertentu confirm, cocok, sesuai ya, pada desain atau spesifikasinya. Jadi produk yang berkualitas itu produk yang memiliki tingkatan tingkatannya itu degree, itu maksudnya sebanding sesuai ya, maksudnya di sini ya. Tingkatan yang spesifik itu yang artinya apa yang didesain itu dengan produknya itu, spesifikasi produknya dengan spesifikasi desainnya itu conform, cocok ya. Jadi setiap desain itu kan pasti punya detail mengenai spesifiknya apa ya, bentuknya, warnanya ya, desain fungsinya dan sebagainya itu cocok dengan produk yang dihasilkan. Nah, ini Gilmore ini lebih ke sisi teknis ya, bagaimana memproduksi sesuatu dan sesuai dengan desain yang ada gitu ya. Jadi kalau produk itu cocok dengan desainnya, dengan rancangan berasal dari rencana, berasal dari rancangan produk yang kita bicarakan kemarin di bab awal. Setelah rancangan akhir sampai prototipe dan kemudian telah diperbaiki selesai final design itu. Nah, ketika sudah final design, maka siap diproduksi massal. Nah, atau siap diproduksi sesuai dengan pesanan, tergantung dari caranya. Nah, ketika yang didesain itu sama dengan yang diproduksi, berarti itu berkualitas. Itu yang disebut dengan kualitas menurut Gilmore. Dan ini pendapat Lekeuchi ya, dan Welch ya. Jadi quality itu lebih dari membuat produk yang bagus gitu ya. Nah, maksudnya ini apa nih ya? Quality tidak hanya sekedar membuat produk yang bagus. Nah, mungkin bagus dalam arti ini mungkin bagus nampaknya ya. Penampakannya bagus, kelihatannya bagus seperti kalau manusia itu look like, nampaknya itu bagus gitu. Nah, tapi juga harus dilihat nanti dari sisi dalamnya, namanya fungsinya, keandalannya dan seterusnya, dan kesesuaiannya juga mungkin nanti dengan kebutuhan konsumen. Artinya tidak hanya sekedar kelihatan bagus, tapi ada yang lain-lain. Lain-lain itu bisa banyak tentu ya.
Itu menurut TKUJ. Artinya nanti kualitas itu memang ya menurut TKUJ berarti kan banyak uang lebih dari sekedar produk yang bagus. Divisinya bisa macam-macam. Kemudian yang tiga, GM Juran ini, quality is fitness for use. Nah, quality itu adalah sesuatu yang sesuai dengan penggunaannya, cocok untuk digunakan, pas untuk digunakan. Maksudnya kalau kita punya produk gitu ya, hanya apapun ya, kalau kita gunakan untuk cocok kita ya, fitness pas ya, mempunyai kecocokan, mempunyai kesesuaian dengan penggunaan produk itu ya berarti itu berkualitas. Saudara mungkin punya HP ya, HP itu berkualitas atau tidak? Nah, berarti cocok dengan yang ini saudara peroleh dari manfaat dari HP itu. Apa manfaat yang saudara ingin gunakan dari HP itu? Kalau saudara memperoleh semua manfaat yang bisa saudara gunakan dari HP itu, berarti itu disebut berkualitas. Nah ini saudara lihat ini ada Broch. Ya. Quality is the degree of excellence at an acceptable price and the control of variability at an acceptable cost. Ya, mirip ya, dipakai kata degree di sini, wah nih ya. Tapi dia punya excellent ya. Excellent ya, excellent ya. Bagus gitu ya. Bagus. Ya, bagus sekali gitu ya, excellent. Canggih mungkin. Namanya itu excellent at an acceptable. Acceptable itu bisa diterima. Price itu harga. Arti harga yang dengan harga yang dapat diterima. Tingkat excellency-nya, tingkat kebaikannya, tingkat kehebatannya itu sesuai dengan harga yang maksudnya dengan harga yang dapat diterima. Jadi dengan harga segitu excellence-nya itu bagus. Kehebatannya itu sesuai dengan harganya. Ini sesuatu yang kehebatannya sesuai dengan harganya, produk yang harganya itu sesuai dengan kehebatannya, silakan bolak-balik sama ya, maka itu berkualitas. Itu yang pertama. Sedangkan yang ada N ini, dan control of variability at acceptable cost. Nah, dan pengendalian dari variabilitas. Variabel itu kan sesuatu yang berubah-ubah. Ya. And acceptable cost. Acceptable cost itu kan biayanya ya. Biaya yang terjangkau ya. Biaya yang dapat diterima. Nah, jadi kalau kita lihat produk itu, kita membuat yang menerima itu dari sisi harga, sedangkan yang membuat itu kan dari sisi biaya gitu ya. Nah, dari sisi biaya itu perubahan-perubahan yang terjadi dalam produk itu nanti bisa kalau namanya produk itu kan selalu mengalami perubahannya. Nah, biayanya juga dapat diterima, lalu bisa dijual dengan harga yang dapat diterima, tapi tetap harga dan biaya itu menggambarkan juga excellence, ya, kehebatan. Berarti kehebatannya sesuai dengan harga dari sisi konsumen dan biaya dari sisi kita, dari sisi produsen. When an RLD, ya, quality of the product depend on how well it fits pattern to customer preference. Quality itu adalah sebuah produk, depends. Jadi kualitas produk itu tergantung dari bagaimana kehebatannya, bagaimana kebaikannya, kebagusannya
dicocokkan dengan pattern of customer preference dari pola preference dari customer, pilihan-pilihan dari customer, keutamaan-keutamaan yang diinginkan oleh customer, atau mungkin dengan bahasa lain juga disebut sebagai kebutuhan-kebutuhan dari customer. Oh, saya pengen produk yang seperti ini, maka produknya itu sesuai dengan pilihan keinginan dari customer tadi itu. Kalau dia semakin baik, dia bisa memenuhi customer preference, maka itu semakin berkualitas. Kan depend kan begitu, kan tadi ada hubungan ya, kausalitas di situ ya. Jadi itu disebut berkualitas apabila dia bisa memenuhi customer preference tadi itu. Nah itu yang terima ya. Nah, mungkin saya tidak usah bahas semuanya, yang bahasa Indonesia ini boleh saudara baca ya, karena bisa dibaca semuanya. Untuk yang bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris sudah saya artikan maksudnya tadi. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, intinya akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa kalau kita lihat produk itu kan intinya kan untuk dijual ya, untuk dikonsumsi oleh konsumen, bukan untuk yang memproduksi. Yang paling utama yang harus diperhatikan nanti adalah berarti harus sesuai dengan keinginan konsumen itu dulu. Sehebat apapun produk itu, kalau tidak sesuai dengan keinginan konsumen, ya pasti nggak akan mau konsumen pakai. Kalau nggak mau pakai, ya itu produk kan nggak laku. Ya, jadi itu intinya seperti itu. Jadi kualifikasi atau komponen utama yang harus diperhatikan dalam kualifikasi produk itu, produk kualitas itu adalah cocok dulu dengan keinginan konsumen, baik dari sisi harga maupun dari sisi spesifikasinya, dari fungsinya, ya, dari desainnya, dari warnanya, dari segala macam sesuai dengan yang diinginkan oleh customer atau konsumen. Jadi itu seperti itu. Itu kesimpulan dari berbagai macam apa namanya tadi itu definisi yang arah yang paling banyak itu mengarah ke situ. Kalau saya sebut sebagai kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan konsumen, kualifikasi produk atau kondisi produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen atau yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, tadi sering disebutkan bahwa kesesuaian itu mungkin bisa saja bisa sampai 100%, bisa juga 50%. Itu namanya ada degree ya, atau level, atau kita sebut bahasa kita mungkin derajat atau tingkat. Nah, mungkin akan berbeda-beda ya produk satu dengan produk yang lain, kesesuaiannya dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, atau dengan spesifikasi dengan preference dari konsumen tadi dalam bahasa yang lain ya. Nah, itu semakin bisa kita meningkatkan kualitas derajat kesesuaiannya tadi, tapi ya akan semakin baik kan. Intinya kan gitu. Nah, kalau kita lihat karakteristik produk atau spesifikasi produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, nanti ya karakteristik itu kan banyak gitu ya. Lalu bisa kita rinci nanti tergantung dari produknya itu ya. Tapi ini kita lihat secara umum, ada kalau produk dalam bentuk barang berarti ada karakter fisiknya kan. Ya, ada karakter fisiknya. Kemudian kalau mungkin dalam bentuk jasa ya, bisa juga karakter perilaku. Kalau sudah lihat HP mungkin ya, barang-barang elektronik,
barang-barang hasil pertanian itu kan bisa kelihatan dari fisiknya tuh, baik atau tidaknya tuh, kan bisa dirasakan ya fisiknya. Ya. Namanya kalau buah, namanya buah apa ya? Nah, buah mungkin kalau namanya buah mangga, sekarang lagi musim mangga, nah, buah mangga itu bagaimana ya? Kalau tidak dari sisi fisiknya mungkin kalau yang sudah bisa dimakan mungkin adalah yang mungkin warnanya kuning-kuningan, tapi tanda sudah siap makan, ya kan? Oh, dari sisi fisiknya kalau bukan yang tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu lembek, lembek mungkin akan sudah membusukkan gitu. Jadi ada karakter fisiknya yang bisa dilihat, diraba gitu ya. Nah, sama ya. Walaupun mungkin juga nanti untuk produk-produk fisik tertentu itu ada juga yang dilihat dari visi fungsinya. Contohnya kalau mangga tadi dilihat dari rasanya kan secara fisik itu harus dirasakan. Tapi rasa itu tetap pakai fisik karena itu bisa dimakan. Hal seperti kalau slide HP nanti secara fisik nanti juga bisa dilihat ya penggunaannya itu melalui sentuhan, melalui pendengaran, melalui mata, bagaimana kejelasan gambarnya, bagaimana suaranya dan sebagainya. Bisa dirasakan langsung ya dengan sentuhan fisik dan dengan sensor-sensor yang kita miliki. Nah, kemudian kalau yang dalam bentuk jasa itu lebih pada karakteristik perilaku. Karena jasa itu biasanya yang menghasilkan adalah manusia kebanyakannya, sedangkan alat-alat dan sebagainya itu biasanya sebagai pendukung ya, sebagai pendukung. Nah, kalau misalnya yang sifat jasa itu yang disebut berarti karakteristik dari perilaku dari orangnya itu. Jujur, orangnya sopan, ramah, gitu. Senyum, terus senyum, ya. Matanya tidak kelihatan mau menolak, tapi menerima dengan senang, gitu ya. Itu kelihatan ya dari perilakunya. Ada smiling, ya, smile, ada smiling for everyone. Ya, kita seperti itu. Invite your guest to come back, itu di hotel selalu begitu kan. Jadi sikap saudara itu harus mengundang tamu untuk datang kembali, jangan sampai nanti ketika melihat sikap kita tamu itu nggak mau datang gitu kan. Nah, hospitality itu suatu yang sangat diperlukan dalam industri jasa seperti itu, seperti contohnya rumah sakit, hotel, maka sebut hotel, rumah sakit sebut hospital ya, sebut hospital karena hospitality itu host itu kan tuan rumah. Nah, itu harus kita jadi tuan rumah yang baik gitu ya. Nah, itu jasa. Kemudian kalau seperti makanan dan minuman tadi, kita mau menggunakan sensor ya. Nah, ini produk-produk yang tertentu kadang-kadang karakteristik itu bersifat sensorik, ya, sensorik. Ada bau, rasa, ya kan, dingin, panas, gitu ya. Kalau sudah lihat seperti AC itu juga mengandung apa namanya nanti sensor suhu, ya, sehingga dia bisa mendeteksi panas dingin dengan cepat, gitu ya, dan bisa menyesuaikan. Jadi yang sifat sensoris itu juga harus sifat saudara. Jadi kalau saudara lihat AC ya mungkin yang cepat membuat dingin. Kalau yang udara panas, kalau udaranya dingin cepat membuat panas gitu kan. Makanannya rasanya enak, baunya berangsang gitu kan. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jadi ini karakteristik ya. Dari karakteristik itu sesuai dengan produk yang dihasilkan. Jadi, kira-kira seperti itulah cara menggambarkannya. Dan ini sebagai contoh saja ya, nanti mungkin akan banyak karakteristik yang lainnya. Nah, jadi nanti setiap karakteristik yang ada itu nanti diwujudkan dalam bentuk desain dan nanti diproduksi, lalu supaya produknya sesuai dengan desain, dan desain itu biasanya dirancang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Maka kalau sudah sesuai dengan desainnya, berarti sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen, lalu diteliti dengan baik,
pada akhirnya kemudian sudah sesuai berkualitas, maka baru kemudian bisa dijual. Intinya seperti itu. Nah, pada pengendalian kualitas nanti yang perlu kita perhatikan, saya kemarin sudah jelaskan bahwa pengendalian yang baik itu tiga-tiganya tadi ya, pre-preliminary control, concurrent control, dan feedback control. Karena kalau nanti tidak ada feedback control, dari konsumen itu nanti merasakan produk itu, ya, kalau dia kecewa, maka harus ada feedback dari konsumen itu untuk mengatakan itu kepada kita supaya kita nanti bisa memperbaiki produk itu. Jadi, selain kita sendiri yang melakukan quality pass quality control di akhir, jangan juga terus kemudian merasa yakin bahwa produk itu pasti sesuai dengan selera konsumen. Tetap harus membuka diri kita untuk mendapatkan feedback lanjut dari konsumen, karena pada akhirnya yang menentukan adalah konsumen. Kita berusaha membuat produk sesuai dengan kebutuhan konsumen, tapi akhirnya akan menentukan adalah konsumen. Jadi feedback dari konsumen itu sangat baik dilakukan. Dan ini biasanya itu banyak orang-orang perusahaan-perusahaan yang suka mengabaikan ini, ya. Akhirnya walaupun produknya itu di awal-awal itu bagus, keras gitu, karena memang masyarakat membutuhkan, ya, tapi lama-kelamaan masyarakat kan kemudian merasakan, menikmati, kemudian menggunakan produk itu, lalu ya punya keluhan-keluhan tidak didengarkan. Nah, begitu ada pesaing, ada alternatif atau ada substitusi barang yang lain, ya, orang bisa beralih gitu. Ini yang harus diperhatikan. Nah, supaya barang-barang di akhir produk itu bagus, maka saudara kalau ingin menjamin bagus, maka saudara harus concurrent control. Kemarin concurrent control artinya pada proses membuatnya itu harus dilakukan dengan benar, sehingga ada SOP-nya itu dijalankan dengan baik, lalu diawasi supaya para pekerja tidak melakukan kesalahan dalam proses pembuatan produknya. Nah, supaya proses pembuatan produknya itu berjalan dengan baik, saudara harus punya perencanaan yang baik. Perencanaan dijabarkan menjadi target-target yang baik, aturan yang baik, SOP yang baik, ya, jadwal yang baik, dan seterusnya. Nah, dengan adanya perencanaan yang baik sampai program kerja, jadwal, dan aturan tata tertib dan sama dengan SOP yang baik itu akan memudahkan untuk pelaksanaan. Jadi ketiga-tiganya ini, pre-preliminary control dalam bentuk perencanaan dan standar serta SOP itu akan menentukan concurrent control itu nanti akan menentukan feedback kontrolnya. Jadi tiga-tiganya harus dilakukan dengan baik kalau kita ingin perusahaan itu memiliki produk yang berkualitas. Ini idealnya seperti itu. Nah, bagaimana itu melakukan? Nah, itulah ini fungsi manajemennya itu nanti. Jika nanti sudah lihat metode-metode pengendalian kualitas itu akan ada banyak. Jadi intinya, apapun metodenya nanti yang kita pelajari mungkin di semester yang akan datang, lebih detail lagi nanti berbagai macam metode yang berkembang di dunia ini, adalah kuncinya adalah harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, jangan terlalu euforia ya. Kita kadang-kadang kalau melihat sesuatu yang baru dari luar, hebat kelihatannya gitu. Nah, terus kita tuh berkeinginan untuk meniru seperti mereka. Gitu. Padahal belum tentu itu cocok dengan kondisi kita. Nah, seperti total quality management yang dulu dikembangkan oleh Jepang dan kemudian berkembang di dunia di lain negara-negara industri yang maju, belum tentu itu bisa kita laksanakan, karena untuk bisa mencapai total quality control itu nanti SDM-nya harus siap. Nah, ketika kita latihkan untuk manajemen quality control lalu kita terapkan, belum tentu itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kenapa? Karena mungkin SDM-nya tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan
sistem yang ada itu. Jadi memerlukan perubahan, tidak hanya sudah menerapkan sistem itu begitu saja. Tidak ya, tidak bisa begitu. Makanya kalau kita ingin menerapkan suatu sistem, harus diselesaikan jauh-jauh sebelumnya, dipersiapkan secara matang dan disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada dalam penerapannya. Jadi sistem yang baru itu biasanya penerapannya secara bertahap. Apanya dulu yang harus diterapkan. Ya. Nah, ketika sudah menerapkan sistem quality management, contohnya nanti, ya, apa yang harus disiapkan ya mungkin pertama adalah mental SDM-nya itu sendiri. Ya, dari training yang pertama mungkin tidak perlu harus training metode quality management, tapi menyiapkan supaya SDM-nya itu cocok dengan quality management itu. Habis itu baru nanti di training. Sikap mental itu kadang-kadang sangat susah untuk dirubah. Nah, kalau sikap mentalnya itu nggak bisa dirubah, sebaiknya ya kita menggunakan sistem yang sesuai dengan sikap mental dari sumber daya manusia kita. Kenapa? Karena merubah karakter, merubah sifat, sikap pribadi itu susah sekali. Nah, sehingga kadang-kadang kalau sudah mau menerapkan itu, sikapnya sudah apa, kemudian langsung dipecat. Nah, kalau dipecat itu 1-2 orang mungkin nggak masalah. Tapi kalau banyak sekali, itu hampir seluruh perusahaan itu memiliki karakter pribadian yang mirip-mirip. Contohnya, kalau rata-rata perusahaan kita itu terdiri dari SDM yang memiliki karakter orangnya malas. Malas dalam artian ini, kalau kerja itu kalau nggak diawasi, dia akan cenderung semuanya sendiri gitu ya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, maka kalau kita melakukan pengawasan yang ketat, kendor, orang akan kerja semuanya sendiri. Maka seringkali kemudian kita melakukan pengawasan yang ketat atau pakai inspeksi ya, ada mandor. Tapi untuk orang-orang yang sudah memiliki karakter senang kerja, gitu, senang kerja, bekerja itu menjadi gaya hidupnya, menjadi tujuan hidupnya gitu ya, menjadi visi misi hidupnya itu, maka dia mau kerja itu senang hati dan dia akan selalu ingin bekerja sebaik-baiknya. Maka tidak usah diawasi pun dia nggak perlu kerja. Justru pengawasan yang ketat membuat dia akan semakin terkekang untuk berinisiatif dan berkreasi. Maka justru pengawasan tidak boleh dilakukan secara ketat. Justru dikasih target-target aja orang seperti itu. Karena biasanya orang seperti itu orang pandai, orang pintar kan gitu. Nah, orang pintar itu kalau sudah merasa pintar jangan terlalu didikte gitu. Nah, diawasi itu kelihatan ya nanti malah nggak suka, dia kerjanya malah nggak bagus jadinya, atau malah nggak nyaman dia bekerja di situ. Nah, itu satu contoh dari penyesuaian antara sistem yang kita gunakan dengan situasi dan kondisi. Oke, masih ada waktu 5 menit untuk sesi pertama. Kita langsung kita lihat bahwa nanti pada intinya karakter tadi yang kita bicarakan dari kualitas produk itu memang ada sedikit perbedaan nanti antara barang dan jasa tadi ya. Sudah saya jelaskan di atas tadi sekilas bahwa barang dan jasa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi saudara harus bisa membedakan antara barang dan jasa itu. Dan kadang-kadang begini, barang dan jasa itu bisa ada dalam satu produk gitu ya. Karena apa? Karena orang membeli barang itu kadang-kadang juga dilihat atau diambil manfaatnya kan. Nah, manfaatnya itu biasanya dalam bentuk jasa. Nah, makanya ketika saudara menjual barang kadang-kadang juga harus menjual jasanya juga. Seperti orang menjual mobil nanti juga harus menyiapkan spare part-nya. Selain itu produk barangnya ya, spare part itu kan pelayanan kepada konsumen untuk penggantian komponen-komponen yang ada dalam produk kita. Nah, kita menyiapkanlah toko atau dealer-dealer untuk ya pabrik-pabrik yang menyiapkan
komponennya itu. Nah, ketika kita menyiapkan untuk melayani konsumen itu, pelayanan itu adalah servis, sebetulnya itu adalah jasa. Memang komponen itu barang. Nah, makanya itu antara komponen dan pelayanannya itu, kenapa kita membuat komponen? Ya, karena pengen melayani konsumen kita supaya nanti kalau produknya rusak, komponen bisa pulih dengan mudah. Nah, kemudian untuk pulih komponen itu adalah bagian dari industri barang dan jasa yang sekaligus ada dalam satu bisnis. Seperti dealer juga sama. Untuk servis itu kan penjualan satu servis dan komponen kendaraan ya. Itu merupakan satu kesatuan dari, sebenarnya kalau dealer itu kan jasa, dia kan tidak membuat barang, dia akan menjual saja kan. Barangnya yang membuat pabrik kan gitu. Tapi yang dijual itu barang kan, bukan menjual jasa dia. Pedagang itu menjual barang. Nah, menjual jasa ada lagi. Contohnya rumah sakit itu menjual jasa. Ada yang menjual barang, ada yang menjual jasa. Tapi menjual itu sendiri pada prinsipnya mengandung pelayanan. Karena seperti dealer tadi ya. Jadi barang dan jasa itu kadang-kadang harus kita produksi bersama-sama dalam satu industri. Memang untuk industri tentu dominan di sektor barangnya, tapi di industri tentu dominan di sektor jasanya. Nah, jadi itu seperti itu ya. Nah, jadi agak susah sekarang mencari industri yang murni barang dan yang murni jasa, gitu ya, agak susah. Kebanyakan campuran. Oke ya, jadi itu ini saya kasih garis bawahi di sini barang yang bersifat fisik dapat dilihat, diraba, disentuh, dipegang, disimpan dan dipindahkan. Ya kan? Jasa, aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual atau ditukarkan, ditransaksikan. Nah, jasa ini ciri khasnya karena benda itu bukan barang, berarti tidak bisa dimiliki, ya, nah, hanya bisa dikonsumsi, tidak bisa dimiliki, tidak bisa disimpan, gitu kan ya. Jadi begitu ya. Nah, jasa-jasa itu seperti perbankan, bengkel, transportasi, yang saya jelaskan ya. Oke. Kalau sudah perhatikan nanti, karena tadi sudah saya jelaskan di muka bahwa dengan jasa ini penghasilnya lebih banyak ke manusia. Jadi kalau nanti saudara memiliki produk jasa yang harus saudara titik perhatiannya itu supaya barang berkualitas adalah kepada kemampuan dari orang yang menghasilkan jasa itu. Ya, tenaga kerja yang menghasilkan jasa itu perlu dicari dan disediakan tenaga kerja yang berkualifikasi sesuai dengan jasa-jasa yang harus dihasilkan. Seorang dokter berarti yang bisa mengobati pasien, ya, kira-kira begitu. Karena pasien datang itu biasanya untuk berobat, seperti itu. Jangan kemudian malah saudara pasien berobat yang datang adalah yang di situ adalah perawat. Kalau perawat itu kualifikasinya